Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu selain tadi adalah mastitis yang sangat mungkin terjadi pada ibu menyusui adalah sariawan. Apa itu sariawan? Sariawan merupakan hal yang biasa terjadi pada ibu menyusui dan bayi setelah pengobatan dengan antibiotik. Ya, bahkan kalau sariawan bisa terjadi pada siapa saja ya. Manifestasinya adalah seperti area merah muda yang menyebar dari area puting, kulit mengkilat, nyeri akut selama dan setelah menyusui. Pada keadaan yang parah dapat melepuh. Ibu mengeluh nyeri, tekan yang berat dan rasa tidak nyaman, khususnya selama dan segera setelah menyusui. Bayi dapat menderita ruam popok dengan pustula yang menonjol, merah, tampak luka atau seperti luka terbakar yang kemerahan. Pada kasus-kasus yang berat, bintik-bintik atau bercak-bercak putih mungkin terlihat, merasakan nyeri dan menolak untuk mengisap. Jadi sariawan pada ibu menyusui ini sangat terjadi sehingga membuat bayi menjadi tidak nyaman, membuat ibu menjadi tidak nyaman. Kemudian bisa terjadi pada ruam popok ya, pada lipatan-lipatan bayi sangat mungkin bisa terjadi. Kemudian untuk pengobatannya obati ibu dan bayinya ya, karena dua-duanya bisa terjadi sariawan. Oleskan krim atau lotion topikal anti jamur ke puting. Payudara setiap kali sehabis menyusui dan seka mulut, lidah, dan gusi bayi setiap kali sehabis menyusui. Anjurkan ibu untuk mengompreskan es pada puting sebelum menyusui untuk mengurangi nyeri. Nah, ini bisa digunakan krim ya atau anti jamur bisa ya, anti jamur atau bahkan ada apa namanya obat yang khusus ya untuk mengatasi pada ruam popok ataupun pada puting bayi. Obatnya apa Mbak? Puting bayi. Ya, jadi ada merek ya, ada merek yang bisa digunakan, tapi paling tidak anti jamur sudah bisa digunakan ya. Apa kalau kita bicara produk itu bisa merek Momilen ya, bisa merek Momilen ataupun juga obat-obat krim yang mengandung obat anti jamur dan anti peradangan ya. Oke, itu teman-teman. Kemudian yang ketiga potensinya adalah cacar air ya. Cacar air ini juga sangat sering terjadi pada apa namanya ya, ini pada ibu menyusui ya. Periode infeksius dapat bermula 1-5 hari sebelum erupsi vesikel. Lesi bermula dari leher atau tenggorokan menyebar ke wajah, kulit kepala, membran mukosa, dan ekstremitas ya. Kebanyakan ibu dan pekerja rumah sakit pernah menderita cacar air dan tidak beresiko. Jadi ini sering terjadi ketika ibu mengidap cacar air beberapa hari sebelum kelahiran bayi menjadi beresiko karena antibodi ibu yang memberikan kekebalan pada bayi belum mempunyai kesempatan yang untuk berkembang. Oke, kemudian perawatannya ya. Kemudian kita akan bicara perawatan. Jika ibu sudah pernah mengalami cacar, menyusui akan memberi antibodi pada bayi, menyusui tidak perlu dihentikan. Jadi tetap harus menyusui walaupun terkena mengalami cacar ya. Jika ibu belum pernah mengidap cacar air, ibu dan bayinya harus menerima vaksin varicella jika mereka sudah terpapar. Oke, kemudian ada juga potensi berikutnya adalah cytomegalovirus atau CMV ya. CMV adalah hal yang umum, yaitu 50-80% populasi memiliki antibodi CMV di dalam darahnya. Organisme tersebut dapat dijumpai dalam saliva, urin, dan ASI. Jadi mungkin sudah terinfeksi sejak di dalam uterus. Masalah kongenital yang paling serius terjadi pada bayi yang lahir dan ibu yang memiliki CMV selama kehamilan. Menyusui merupakan alat yang penting untuk memberikan imunitas pasif CMV pada bayi. Anak yang disusui yang diimunitas CMV melalui ASI akan terlindungi dari segala infeksi nantinya dan dari infeksi primer selama kehamilan. Kemudian untuk perawatan ya,
bayinya harus cukup bulan ya, anjurkan supaya bayi cukup bulan disusui. Jika ibu setelah terbukti seropositif ya kehamilan, mengkonsumsi ASI yang terinfeksi akan mengarah pada infeksi MV dan serokonversi dari bayi tanpa akibat yang merugikan. Ada bayi preterm. Kemudian ada juga potensi berikutnya adalah ini ya, hepatitis ya, hepatitis B atau HBV. HBV dapat menyebabkan penyakit sistemik, demam, kelemahan, dan ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, sekresi tubuh, atau transfusi darah. Bayi yang lahir dari ibu HBV plus langsung tertular, kebanyakan masih di dalam rahim. Oke, kemudian berikutnya adalah HIV ya. Penularan HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama kehamilan 5-10% persalinan. Kehamilan 5-10%, persalinan 10-20% dan menyusui 10-15%. Ini potensinya penularan HIV dengan persentase yang berbeda selama kehamilan, persalinan dan menyusui. Oke, perawatan ya nanti bisa Anda cermati sendiri. Farmakokinetik saya kira tidak perlu saya bahas ya. Saya penggunaan obat ya ini ya, penggunaan obat pada masa kehamilan ini yang akan saya sampaikan ya, Ada kategori, ada beberapa kategori ya, langsung saja ini kategori obat ibu hamil ya, ini yang paling penting. Kategori obat ibu hamil, kategori obat ibu hamil bisa kita lihat coba ini. Ada kategori A. Apa itu kategori A? Studi terkontrol pada wanita tidak melihatkan adanya risiko pada janin pada kehamilan trimester 1. Tidak ada bukti mengenai risiko terhadap trimester berikutnya. Ada sangat kecil kemungkinan obat ini untuk membahayakan janin. Jadi obat kategori A ini aman. Kategori B, studi terhadap reproduksi binatang percobaan tidak melihatkan adanya risiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol yang diperbolehkan pada ibu hamil, atau studi terhadap reproduksi binatang percobaan melihatkan adanya efek samping. Jadi B ini kalau berdasarkan pedoman dia tidak diperbolehkan. Kemudian ada kategori C, studi pada binatang percobaan melihatkan adanya efek samping terhadap janin. Jadi ini jelas kalau kategori C ini dia bersifat teratogenik atau embriosida. Dalam studi terkontrol pada wanita dan binatang percobaan tidak tersedia atau tidak dilakukan. Karena kategori C tidak dilakukan pada wanita ya. Karena memang sudah tidak boleh ya. Obat yang masuk kategori ini hanya boleh diberikan jika besar manfaatnya, melebihi dasar risiko yang terjadi pada janin. Jadi kategori C ini boleh diberikan bila manfaatnya lebih besar. Kategori D, terdapat bukti adanya risiko pada janin manusia, tetapi manfaat terapeutik yang didapatkan mungkin melebihi besarnya risiko. Misalnya jika obat diperlukan untuk mengatasi kondisi yang mengancam jiwa atau penyakit, bila mana obat yang lebih aman tidak digunakan atau tidak efektif. Jadi masih juga sangat mungkin digunakan ya, tapi pertimbangannya adalah yang mengancam jiwa. Obat lain sudah tidak bisa, adanya adalah obat dalam kategori D. Kategori X, studi pada manusia atau binatang percobaan melihatkan adanya abnormalitas pada janin atau terdapat bukti adanya resiko pada janin. Sehingga jelas kalau yang kategori D ini dia resikonya ya, dan besar resikonya jika digunakan pada ibu hamil jelas-jelas melebihi manfaat terapeutiknya. Jadi jelas dia memiliki resiko yang besar. Kemudian penggunaan obat terapeutik kehamilan dan pengaruhnya pada janin. Obat pada terapeutik ya bisa digunakan adalah asam folat, acetaminophen, ya ada asam folat, kemudian acetaminophen, kemudian vitamin, ada antiemetik, ada antibiotik, ada antifibrinogen, zat besi ya. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman saya sampaikan daftar vitamin dan mineral yang sering digunakan ya, untuk ibu hamil ya. Selama kehamilan ini kita lihat ada beberapa kolom pertama nomor, kolom kedua generik, kemudian status kategori FDA-nya, kemudian
Ini nanti ada apa namanya daftar yang bisa Anda lihat ya di sini ya. Anda lihat apa namanya obat-obat mana yang diperbolehkan dan obat-obat mana yang tidak diperbolehkan. Silahkan nanti Anda apa namanya lihat, kemudian Anda cermati mana-mana obat yang boleh untuk ibu hamil, obat-obat yang tidak boleh pada ibu hamil. Oke, bagian 2 saya kira cukup. Terima kasih.